balik Anestesi, podcast yang mengajak kamu memahami apa sih tentang anestesi dan peran-peran perawat anestesi. Sebelumnya kita ada bintang tamu teman-teman dari kakak cantik dari keperawatan anestesi Unisa Jakarta. Siapa ya kira-kira? Coba ya, siapa ya? Sebelumnya aku Kak Bening sebagai host dan Aku Naswa. oke, kali ini nih Kak Naswa, kita kedatangan bintang tamu dari mana nih Kak Naswa? Boleh jelasin ke teman-teman semuanya? Dari keperawatan anestesi di Unisa Yogyakarta. Oke, kita langsung saja panggil bintang tamunya. Wow. Halo kakak cantik. Ini Sudah teman-teman datang ya? Iya, bintang tamu kita. Oke kak, boleh kenalan nih untuk teman-teman yang sedang menonton. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Jihan, mahasiswi D4 Keperawatan Anestesi Biologi dan aku semester 5. Oke Kak Jihan, sebelumnya nanti kita akan nanya-nanya. Kita udah bikin question box. Nanti Kak Jihan bisa jawab ya Kak Jihan dari pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke Kak Jihan, aku mau nanya nih, apa sih anestesi itu? Ini menurut yang udah aku pelajarin aja ya. Anestesi itu merupakan suatu tindakan di mana agar pasien itu merasa tidak sakit ketika berlangsungnya operasi tersebut dan membuat pasien menjadi lebih nyaman seperti itu. Menarik ya Kak Naswa ya. Iya. Jadi anestesi itu menghilangkan rasa sakit ya? Iya, betul benar Syura. Untuk prosesnya bagaimana ya? Untuk proses anestesi itu sendiri, awalnya kita mengecek terlebih dahulu tanda-tanda vital pasien itu apakah stabil atau tidak seperti itu. Kemudian saat kondisi pasien dibius itu kita selalu mengawasi pasien seperti itu. Dan setelah selesai pasien itu kita temani sampai dia benar-benar sadar seperti itu. Menarik ya Kak Naswa ya. Oke teman-teman, kita langsung saja nih masuk ke question box yang udah kalian tanya. Oh Kak Naswa, apa aja nih pertanyaan-pertanyaannya yang kita pilih? Silakan Mbak. Oke, yang pertama nih, pasien itu setelah di anestesi atau dibius apakah bisa bangun? Bisa, tentu saja bisa. Tetapi kan biasanya tuh ada yang nanya tuh, kalau misalnya dibius itu pasien ada nggak sih yang nggak sadar gitu. Nah sebenarnya untuk pasien tidak sadar itu kemungkinannya kecil. Dan jika itu terjadi, kebanyakan itu bukan dikarenakan biusnya, tetapi itu dikarenakan dari kondisi penyakit bawaan dari pasien itu tersebut seperti itu, Mbak. Wah, sangat menarik ya teman-teman ya. Terus kenapa nih Kak harus puasa sebelum operasi? Nah itu kenapa harus puasa sebelum operasi? Jika pasien itu tidak puasa, ditakutkan kan dia pasti mengkonsumsi makanan, minuman seperti itu kan. Nah takutnya itu tuh akan menghambat obat anestesi yang masuk dan tidak bekerja dengan optimal. Tampaknya Ya, ini ya. Apakah ada kendala kalau misalnya kita makan nih terus kita operasi seperti itu? Ya ada, nanti takutnya obat anestesinya tuh nggak bekerja dengan lebih baik. Ya dia ada hambatannya karena sebelumnya dia tidak berpuasa gitu kan. Juga ditakutkan nanti pasien malah muntah atau mual seperti itu. Ada lagi nih karena yang nanya, normal gak sih mual dan pusing setelah dibius? Tentu saja normal karena kan itu pasti efek samping dari anestesi ya Mbak ya. Karena kan pasien yang awalnya tidak sadar lalu sadar ya kemungkinan dia efek sampingnya jadi mual pusing seperti itu. Oke karena apalagi nih pertanyaannya boleh dibaca nih. apakah semua operasi itu bius total? Untuk semua pasien itu bius total gitu ya? Iya. Sebenarnya enggak. Itu tergantung dengan jenis operasi yang diambil dan tergantung dengan kondisi pasien itu sendiri, usia pasien seperti itu. Oke, untuk misalnya nih kebanyakan pasien itu pasti takut operasi dong. Gimana sih cara penanganannya agar pasien tuh bisa aman, merasa aman saat mau dilakukan pembiusan atau mau operasi? Itu biasanya pasien takut ya, biasa takut cemas gitu kan. Nah kalau di kami itu biasanya menerapkan teknik non farmakologis terlebih dahulu seperti itu kan. Contohnya kita memberikan edukasi bagaimana keberlangsungan operasi itu, kita akan menjelaskan bagaimana prosedurnya agar pasien itu ada gambaran dan tidak merasa cemas. Kemudian kita bisa memberikan teknik dengan cara
tarik nafas dalam seperti itu. Nah, jika menggunakan teknik non farmakologi ini tidak efektif, kita bisa memberikan dengan farmakologi seperti itu dengan memberikan obat-obatan. Keren sekali jawabannya. Keren sekali ya. Untuk peran perawat apa penata sih Kak panggilannya itu? Kalau kita itu penata ya, Mbak ya. Iya benar. Untuk perannya sendiri itu bagaimana ya? Nah, untuk perannya itu kita memastikan kondisi pasien sebelum dan sesudah itu aman dan stabil. Kemudian kita memantau kondisi tubuh selama tindakan dan mendampingi pasien setelah tindakan sampai dengan pulih. Seperti itu. Ini kan KJH semester 5 ya. Iya. Apa sih kayak struggle yang kayak lumayan menghadapi selama perkuliahan ini. Siapa tahu nih teman-teman yang mau masuk anestesi di Unisa Unggul ini bisa tahu nih seperti itu. Apa tadi Mbak? Struggle-nya ya. masalahnya. Permasalahannya Atau mungkin. tugas. Oh iya, Bagaimana? yang pasti ya kalau Iya. untuk tugas ya, karena kan kita udah semester akhir gitu, menuju semester akhir, jadi kan banyak banget tugas, terus kita banyak menulis askan itu seperti laporan itu ya teman-teman. Itu sepertinya yang membuat cukup struggle, terus kayak ujian praktikum seperti itu sih. C juga karena kan kita udah semester akhir, jadi kayak setiap kita mau penempatan kita harus OSCE, jadi kayak itu yang membuat cukup gitu ya. Sebelumnya kajian ini udah praktik belum ya untuk di rumah sakit gitu menghadapi operasi? Kalau untuk operasi itu sebenarnya itu tergantung mahasiswa ya. Nah tapi kemarin aku waktu semester 4 ketika liburan tuh aku mengajukan magang mandiri sih selama sebulan. Keren ya, karena suara keren sekali. Apa sih operasi yang salah satunya paling berkesan untuk kajian yang nggak bisa dilupain nih? Oh, Bisa iya. diceritain ke Oke, teman-teman oke. semuanya. Ada sih itu waktu itu aku dapat pasien dia sesar. Nah kebanyakan kan pasien sesar itu spinal ya. Spinal itu dia anestesinya nggak menyeluruh, nggak yang tidak sadar seluruhnya, tetapi dia sebagian gitu kan. Nah di situ aku dapat kasusnya pasien itu sesar tetapi dia general anestesi, jadi dia benar-benar nggak sadar pasien itu. Nah ternyata setelah aku tanya ke dokternya, kenapa nih pasien ini kok di GA general anestesi bukan spinal gitu kan. Nah ternyata pasien ini memiliki penyakit HIV seperti itu Mbak. Jadi ternyata aku kira semua ibu yang mau melahirkan secara sesar itu spinal. Ternyata tidak, ternyata ada beberapa indikasi yang bisa general seperti itu. Complicated banget ya. Iya. Soalnya. Oke. Pertanyaannya udah selesai nih teman-teman. Kita hapus yang untuk kajian ya. Oke kajian, terima kasih sudah memberi edukasi dan pengalamannya untuk teman-teman semuanya. Apa sih pesan dan pesan yang disampaikan untuk teman-teman mungkin nanti akan terjun untuk masuk perkuliahan anestesi ataupun yang sedang seperti kajian ini PKL untuk semester akan datang. Kesan-pesan ya Mbak ya. Untuk kesan-pesan sih menurut aku anestesi itu seru karena kita belajar tentang hal baru, terus kita mencoba hal baru juga. Terus menurut aku lapangan kerjanya untuk anestesi ini masih luas seperti itu kan. Jadi kayak untuk teman-teman yang mau daftar anestesi go, karena apalagi Unisa ya, karena Unisa ini sudah unggul gitu ya teman-teman. Terus untuk teman-teman yang masih berjuang di anestesi tetap semangat karena banyak banget pelajarannya, dan anestesi itu kalau kalian benar-benar mendalami itu sangat seru banget. Seru sekali karena Iya. perbincangan kita hari ini. Semangat ya kajian. Iya, semangat juga. Semoga lancar sampai wisuda dan kejadian lainnya.